Baik, selamat sore. Kita mulai dari apa itu lintas budaya. Nah, sebelum sampai ke sana, kita masuk ke yang sifatnya agak apa ya, agak idealis, agak berurusan dengan filsafat dulu. Teman-teman ada yang suka bicara tentang filsafat nggak di sini? Ada yang suka bicara tentang filsafat nggak? Oke, pertanyaannya sederhana. Menurut teman-teman, kita bicara tentang filsafatnya yang masuk ke ontologis. Ontologis dari kebenaran. Menurut teman-teman, apa yang disebut sebagai kebenaran? Waduh, apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Oke, saya akan Sesuatu yang berdasarkan fakta, Pak. Oke, satu-satu ya. Tak share screen supaya bisa tercatat. Oke, ya, satu-satu ya. Sorry. Siapa tadi yang menjawab? Saya, Pak. Nama. Octaviana Serafim. Serafim. Ini ya. Pakai V, Pak. Oh, pakai V. Fim. Oke. Menurut Iya. Kak Serafim nih, Kak Seraf, kebenaran. Waduh, kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah sesuatu yang berdasarkan fakta dan memiliki bukti yang nyata. Sesuatu yang berdasarkan fakta dan memiliki bukti nyata. Oke, ini kebenaran objektif berarti. Mantap, terima kasih. Selanjutnya, ada lagi? Ayo, ada lagi nggak? Maksud cuma satu itu? Beneran? Ada lagi nggak? Apa itu kebenaran? Wah, kita sering kali itu kalau mahasiswa itu teriak-teriak di perempatan jalan itu kan, kita bela kebenaran. Waduh, membela kebenaran. Nah, begitu saya tanyai, apa itu kebenaran? Apa cuma Kak Serafim? Kemudian yang mau membagikan. Ayo, apa kebenaran itu? Apakah hakikat dari kebenaran itu? Waduh, pertanyaannya ontologis itu. Macet-macet. Saya, Pak. Silakan. Nama. Aldo, Pak. Aldo. Kalau Kak Aldo, menurut Kak Aldo apa kebenaran itu? Menurut saya kebenaran adalah keterbukaan dan kejujuran. Keterbukaan dan kejujuran. Contohnya kayak gimana tuh keterbukaan dan kejujuran? Ya, Pak. Contohnya seperti apa itu keterbukaan dan kejujuran kok bisa dikatakan sebagai kebenaran? Misalnya saya mengetahui kesalahan dari teman saya, kemudian saya terbuka dengan dia. Saya memberitahu kesalahan yang dia perbuat, itu artinya saya sudah jujur. Dan itu adalah sebuah kebenaran untuk membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, kebenaran itu berarti sesuai antara apa yang di dalam dan apa yang di luar, begitu? Apa yang kamu Ya. ingin katakan itu memang dia sesuai ya, kesesuaian toh intinya berarti. Terbuka, jujur, itu Ya. kan sesuai toh. Kesesuaian. Ya. Itu berarti tidak munafik gitu maksudmu? Iya. Ya, oke. Tidak munafik. Kamu munafik. Apa yang kau katakan berbeda dengan apa yang kau lakukan. Itu seperti kalau di depan kita rating ke kiri tapi dia belok ke kanan, itu kan berarti tidak memiliki nilai kebenaran itu ya. Nice, next. Siapa lagi teman-teman yang lain? Oke, bagus. Terima kasih. Ada lagi kebenaran yang lain? Ada aja tadi yang berdasarkan bukti nyata. Oke, kebenarannya objektif. Ada lagi yang kesesuaian, terbuka dan jujur gitu. Oke, good. Tidak munafik. Ada lagi kebenaran? Kebenaran? Ayo, yang lain? Sudah ada Kak Seraf dan Kak Aldo? Kalau prinsip, Pak. Gimana? Siapa ini?
Sebutkan nama. Tiffany, Pak. Siapa? Tiffany. Tiffany. Kalau Kak Tiffany gimana? Apa itu kebenaran? Prinsip, sebuah prinsip. Prinsip apa? Prinsip apa? Ya, Prinsip memang ada dalam prinsip kebenaran. Prinsip apa itu? Prinsip maksudnya apa tuh? Dalam psikologi banyak yang menyebut kebenaran-kebenaran ini sebagai prinsip. Ya, oke. Maksudnya apa tuh? Kita harus yakin terlebih dahulu bahwa penelitian yang menghasilkan kebenaran tersebut memenuhi standar-standar minimal ketepatan logika. Contohnya kayak gimana? Tadi kan itu Contohnya, maksudnya. Contohnya seperti apa? Prinsip ketepatan logika. Logika. Contohnya seperti apa contohnya? Contohnya seperti apa? Ayo, ini juga jenis kebenaran yang lain lagi. Ini ada lagi prinsip kebenaran. Kebenaran logika. Wah, seperti ini ya. Ini kamu sesat pikir, kamu logikamu sesat. Wah, ini dia. Ini jenis kebenaran yang seperti ini. Ini yang dimaksudkan prinsip ketepatan logika. Kamu sesat pikir. Waduh, sesat pikir. Tapi maksudnya apa itu? Prinsip ketepatan logika itu. Ayo. Dianggap benar karena logikanya tidak sesat. Wah. Ya, seperti itu kan. Tapi contohnya seperti apa? Bisa nggak? Atau ada teman-teman yang lain yang bisa membantu? Apa? Ayo. Siapa yang mau membantu menjelaskan mengenai ini? Prinsip ketepatan logika. Saya mau coba, Pak. Boleh. Dibantu sama ini beda lagi atau sama? Sama, ada juga yang beda juga, Pak. Oke. Kalau kamu? Kalau yang dari kalau yang dari saya itu mungkin kebenaran merupakan suatu perspektif atau pandangan yang disampaikan oleh ilmuwan berdasarkan perspektif ilmiah berdasarkan pandangan-pandangan ilmuwan ahli gitu, Pak. Berarti kalau ahli bilang masuk sumur ya itu berarti benar gitu. Karena ya ada ahlinya gitu yang bilang kayak gitu. Melalui riset. Ya. Oke, pandangan ahli. Ya, oke. Ini berarti dekat dengan yang pertama dan dekat dengan yang ketiga. Oke, bisa? Masih ada lagi teman-teman yang lain? Good. Saya, Pak. Siapa ini namanya? Gresianita Seran. Panggilannya? Grace. Grace. Ya. Kalau Kak Grace gimana? Kebenaran adalah suatu perbuatan yang dapat diterima oleh semua manusia dan dapat diterima dengan akal dan logika. Perbuatan yang diterima semua manusia dan dapat diterima dengan akal logika. Oke. Ini campuran dari dua hal ini. Ya. Ini campuran dari dua hal. Yang pertama kebenaran yang sifatnya logis dan kebenaran yang sifatnya etis. Oke. Masih ada lagi yang lain? Aku masih ini, Pak, juga. Nanti, Pak. Apa? Dia cuma ada di chat kebenaran. Oh ya, sorry. Aku lihat dulu kalau begitu. Oke, Pak. Saya lihat di
Chat dulu. Mana chatnya ya? Chat. Sorry. Wait, chat. Kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. Oke. Ini dari Nanti ya, Kak Nanti ya. Ya, oke. Kak Nanti. Nice. Masih ada lagi yang lain? Kira-kira masih ada lagi nggak? Diperas, coba otaknya diperas. Gitu. Dipikirkan. Kalau teman-teman mencoba sedikit memeras otak, pasti kelasnya akan terasa sedikit melelahkan dan hidup. Karena hidup itu melelahkan. Oke. Tidak ada lagi? Tidak ada? Pak, Baik. Ada lagi Mas ya? saya Pak. Silahkan. Dari Kak Alfa. Ansa. Alfa. 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 Oke. Kak Alfa gimana? Kebenaran itu adalah suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian arti yang dimaksud dengan fakta yang ada. Sesuai dengan fakta. Kesesuaian dengan fakta yang ada. Oke. Berarti mirip juga dengan yang pertama dengan Kak Serafin. Mirip juga dengan Kak Yusuf. Mirip juga dengan Kak Grace. Ya, sorry. Kalau Grace lebih ke akalnya ya. Oke. Baik. Saya kira cukup. Masih ada lagi yang lain yang masih mau menambahkan? Tidak ada. Nah, apakah semua jenis kebenaran ini akan kita bahas? Ini kebenaran macam apa yang akan kita bahas di dalam psikologi lintas budaya? Ini penting. Karena kita tidak akan membahas semua jenis kebenaran di sini. Kita tidak akan membahas semua jenis kebenaran. Kebenaran agama pun sebenarnya ada. Kebenaran religius itu ada. Tapi kita tidak akan membahas kebenaran religius. Kita tidak akan mendasarkan ukuran kebenaran kita berdasarkan kebenaran itu. Kita memang kemudian di kelas ini ada beberapa batasan untuk mengukur apa yang kemudian kita anggap benar. Ini kuncinya. Bukan berarti kemudian kebenaran adalah bukan berarti adalah apa yang dibahas di kelas ini adalah satu-satunya kebenaran. Aku ulangi sekali lagi. Karena kita akan bicara dari berbagai perspektif, budaya terutama. Maka akan banyak pendapat. Akan ada banyak alasan kenapa kita berpendapat tertentu. Yang kita cari bukanlah mana pendapat yang lebih benar, atau mana yang pendapat memiliki bobot kebenaran yang lebih tinggi daripada yang lain. Karena kebenaran yang akan kita bahas memang tidak terlalu luas. Saya akan jelaskan dulu batasannya. Apa yang kemudian kebenaran seperti apa sih yang akan kita bahas. Yang pertama, kalau dari jawabannya teman-teman, kok tiba-tiba suaranya patah-patah. Kalau dari jawaban dari teman-teman, ada beberapa jenis nih kebenaran yang kita sudah kumpulkan. Yang pertama, kebenaran yang berdasarkan pada bukti di lapangan, bukti yang kita dapatkan, data, kesesuaian antara data dan fakta dengan apa yang kita coba simpulkan. Jadi kesimpulan kita sesuai dengan data dan fakta. Oke, itu memang masuk kebenaran pragmatis namanya. Jadi sesuatu dianggap benar jika memang dia ada buktinya. Pragmatis dan buktinya itu harus terukur. Jadi dianggap benar jika faktanya itu terukur. Kalau faktanya tidak terukur ya tidak bisa. Misalnya kemudian coba ada nggak fakta yang susah terukur? Kalau dalam fakta itu harus bisa kita buktikan karena ada ukurannya kan. Misalnya wawancara ya berarti ada bukti wawancaranya.
Misalnya ada angka, ya ada bukti bahwa angka itu benar-benar diambil menggunakan alat tertentu yang sudah kita rancang sebelumnya. Kita mencari berat menggunakan timbangan gitu. Ini yang pertama, kebenaran yang sifatnya pragmatis. Apakah sesuatu yang sifatnya pragmatis itu selalu logis? Ya, apakah sesuatu yang pragmatis, yang ada faktanya, benar ada faktanya, apakah itu selalu logis? Coba ini lempar lagi ke teman-teman. Menurut teman-teman, sesuatu yang ada buktinya ada nih, apakah itu harus bisa diterima akal atau tidak? Gimana menurut teman-teman? Ayo, mulai nih kita. Kita mulai belajar berpikir kritis. Oke, ada buktinya. Oke, memang bisa terukur. Tapi apakah dia harus logis atau tidak? Tidak selalu harus logis, Pak. Oke. Siapa ini yang jawab? Yusuf, Pak. Yusuf ya. Oke. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang fakta atau kebenaran yang dilihat oleh banyak orang, tapi tidak sesuai dengan akal pikiran. Kayak misalkan ada orang yang mungkin bisa berjalan di air, atau misalkan ada yang bisa bisa terbang mungkin dan lain sebagainya. Secara akal logika kan itu tidak bisa masuk ke dalam logika, Pak. Tapi kalau misalkan dibuktikan dengan fakta dan kejadian itu bisa saja, Pak. Oke. Tidak harus logis. Jadi sesuatu, kalau menurutmu berarti sesuatu yang mengandung kebenaran itu bisa saja tidak logis. Kalau misalkan bisa dibuktikan dengan faktanya, Pak. Kalau misalkan bisa dibuktikan dengan fakta, kebenaran itu tidak perlu, sebetulnya tidak selamanya logis, Pak. Oke. Misalnya di contoh nih, teman-teman di sini suatu saat saya pernah baca, aku jadi tertarik dengan itu, dengan kata-katamu tadi. Pernah itu kan. Aku baca berita di koran bahwa tempat di mana ya? Di Kabupaten Alor atau ya, aku lupa. Itu akan mengadakan perlombaan terbang. Wah, itu ada di koran itu. Ada di koran tuh, perlombaan ya. Perlombaan, jadi mereka mengadakan lomba terbang itu. Meskipun kemudian di-cancel. Padahal aku sebenarnya pengen lihat. Karena begini, faktanya menurut mereka, menurut wawancara dengan mereka itu memang ada orang-orang itu. Orang-orang itu memang ada dan bisa ditemukan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang yang bisa terbang, prinsip penerbangan mandiri itu dapat ditegakkan menggunakan sistem pemikiran seperti ini? Menurut teman-teman seperti apa? Apakah bahwa orang bisa terbang dengan tanpa alat itu, tanpa alat orang bisa terbang, itu merupakan sebuah kebenaran? Ayo, gimana? Bisakah itu diterima sebagai sebuah kebenaran? Kalau dari perspektif saya pribadi ya, Pak, ya, saya menganggap itu suatu hal yang benar adanya apabila saya melihat langsung hal itu terjadi benar adanya, Pak. Oke. Ya. Oke. Atau kalau misalkan boleh saya ceritakan, ada orang tua saya pernah tinggal di Kalimantan. Iya. Mungkin juga pernah dengar bahwa ada yang namanya salah satu makhluk yang namanya kuyang. Iya. Menurut legenda bahwa kalau kuyang itu, kalau misalkan pagi sampai sore itu menyerupai manusia asli biasa, tapi ada perbedaannya di bagian leher. Apabila di bagian leher ini ada
bekas jahitan, Iya. itu merupakan tanda dari kuyang yang nanti malamnya itu akan terlepas dan hanya menyisakan organ-organ dalam dan kepalanya. Mungkin kalau bagi saya itu bukan hal yang benar, tapi bagi orang-orang Kalimantan yang telah lihat secara langsung itu bisa menjadi hal yang benar apabila bisa dilihat secara langsung gitu, Pak. Oke. Sip. Berarti kamu menganggap bahwa menurut Yusuf berarti tidak harus kebenaran itu bisa diterima oleh semua orang. Sebetulnya contoh aja mungkin Pak. Contoh yang kita alami sekarang seperti COVID-19 atau corona. Tidak semua orang bisa menerima corona. Corona itu ada yang bilang hanya sebuah ilusi, ada yang bilang cuma propaganda dan lain sebagainya. Cuman karena memang sudah ada faktanya, menurut saya itu benar. Karena ada faktanya, ada ada pembuktiannya gitu. Tapi kan pembuktian itu tidak selalu akan diterima oleh semua orang, Pak. Oke. Nah, kalau begitu tadi ada yang mengatakan bahwa siapa tadi? Kak siapa ya? Kebenaran itu diterima oleh semua manusia itu kan. Kak siapa tadi? Kak Grace. Mau menanggapi enggak dari Kak Yusuf tadi yang mengatakan bahwa tidak selalu yang namanya kebenaran itu bisa diterima. Yang satu kelompok bilang COVID itu palsu, ilusi, yang kelompok lain mengatakan bahwa COVID itu sesuatu yang nyata. Oke, berarti kebenaran itu tidak harus bisa berlaku pada semua orang. Itu tidak semua orang bisa menerima itu sebagai kebenaran. Menurut Kak Grace gimana menanggapi itu? Kalau Kak Grace kan beranggapan bahwa kebenaran itu harus bisa diterima oleh semua manusia. Gimana Kak? Dan sesuai dengan akal logika. Ada tanggapan nggak terhadap Kak Yusuf? Nggak ada? Cuman berpendapat aja? Cuman berpendapat aja? Iya. Kok cuman iya? Kalau dari sudut pandangmu menanggapi kata-katanya Kak Yusuf gimana? Iya, benar juga Pak. Kata Yusuf, semua orang, maksudnya tidak semua orang menanggapi sesuatu itu dengan benar. Maksudnya terkecuali mereka lihat dulu, tapi kan tadi itu hanya pendapat dari saya tentang kebenaran. Ya. Kamu menganggap pendapatmu benar nggak? Lumayan, Pak. Lumayan. Gimana dong? Terus waktu kamu bertemu dengan sesuatu yang agak berbeda, kamu belok gitu. Reteng kiri, terus belok kanan. Jadi nggak benar dong pendapatmu. Tidak sesuai dong nanti. Kan salah satu, menurut teman-teman, salah satu dasarnya kan kesesuaian. Gimana dong? Jangan sampai hatimu dan ucapanmu nggak sesuai nih. Iya. Langsung terdiam, saudara-saudara. Ayo silakan, berpikir dulu juga boleh. Tidak ada? Yakin nih, gitu. Asal ada bukti. Lalu bagaimana caranya kita menentukan mana yang bisa kita pegang? Pertanyaan selanjutnya nih. Kalau ternyata kebenaran itu begitu fluid dan relatif. Lintas budaya kan, kita membandingkan dari berbagai perspektif. Ya kan? Jika ternyata kebenaran itu begitu fluid dan fluid itu apa ya? Fluid itu
fluid itu dapat dengan mudah mengalir. Dan dia itu tergantung pada tempatnya. Lalu caranya menentukan pegangan teman-teman gimana? Masa kemudian begitu berubah tempat, terus kebenarannya berubah dan teman-teman bisa menerima begitu saja? Atau sebenarnya kita bisa menentukan mana sih yang akan kita pegang? Ayo, gimana? Saya boleh? Boleh. Kalau mungkin saya merevisi yang dikatakan oleh Grace mungkin, Pak. Bukan merevisi apa ya? Kalau menurut saya bukan harus diakui oleh semua orang, tapi harus bisa diakui oleh mayoritas orang, Pak. Tidak harus semua, tapi mayoritas. Berarti kebenaran itu menurutmu seperti demokrasi gitu ya? Asal mayoritas orang itu bilang itu benar, kemudian dia jadi benar. Bagaimana ternyata kalau kemudian yang sesuai dengan fakta malah orang yang sebagian kecil, bukan yang mayoritas? Harus tetap dipacu pada fakta tadi, Pak. Maksud saya tidak harus berdiri sendiri mayoritas orang saja, tapi mayoritas orang yang didasarkan pada fakta begitu, Pak. Oke. Berarti kalau tadi mayoritas revisinya dari Ucup adalah bukan diterima oleh semua orang, tetapi dia berdasarkan fakta yang diterima sebagian besar orang. Ini kebenaran mayoritas. Ya, kebenaran mayoritas berarti. Oke. Ada yang ingin mendebat? Wah, kamu mainstream nih. Kamu cuma ikut-ikut mainstream aja. Itu nggak berani melawan kemapanan. Wah, kebenaran yang sudah mapan. Wah, aku tidak mau mengikuti kemapanan itu karena aku punya kebenaranku sendiri. Wah, itu kan ada yang punya pendapat seperti itu. Melawan kebanyakan mayoritas itu. Ada nggak? Mampus. Wah, jadi kayak orang rahasia. Menurut saya kan harus berdasarkan dengan fakta. Apabila misalkan dari sebagian kecil orang itu mempunyai fakta yang lebih kuat, itu bisa dijadikan patokan juga, Pak. Tapi kalau misalkan apabila mayoritas orang memiliki fakta yang lemah, maka itu bisa digugurkan dengan fakta yang lebih kuat, Pak. Bagaimana kalau faktanya dua-duanya kuat? Kalau fakta dua-duanya kuat, sebetulnya kalau misalkan apabila kan menurut saya ketika ada fakta satu dibandingkan dengan fakta yang lainnya, pasti ada fakta yang lebih kuat, Pak. Masa? Kamu tidak percaya dengan paradoks? Bukan. Ada. Nggak percaya kamu sama paradoks? Paradoks kan benar-benar ada. Bahwa ada dua fakta yang kelihatannya berseberangan, tetapi mereka berdua sama-sama benar. Contohnya di fisika antara apakah cahaya itu gelombang atau dia itu partikel. Itu kan dua-duanya benar. Dia bisa dipertimbangkan, ya kan? Ayo. Tidak selalu kan? Ada yang lebih benar daripada yang lain. Terus mana yang harus kita pegang kalau begitu? Bagaimana cara kita sebagai orang ilmiah? Nah, ini batasannya di sini kemudian memang. Sebagai orang ilmiah, mana yang harus kita pegang itu? Bagaimana cara kita menentukan mana yang bisa kita pegang dan mana yang tidak? Meskipun banyak pendapat dari teman-teman mengenai apa itu kebenaran. Ayo. Next question. Pertanyaan selanjutnya. Silakan. Kalau saya dibalikin lagi sama pernyataan saya yang pertama, Pak, harus ada pernyataan dari ahli yang berdasarkan riset ilmiah. Misalkan contoh kan ada beberapa orang yang percaya bahwa bumi itu bulat, ada orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Kalau misalkan dari peneliti menyatakan bumi itu bulat, otomatis sudah ada riset terkait dengan bumi itu, Pak. Kalau saya balikin lagi ke itu, Pak.
Oke, teman-teman kan di sini belajar untuk menjadi seorang periset, bukan penerima riset, ya kan? Sebagai leader, bukan follower. Kalau teman-teman membayangkan sebagai seorang leader, orang yang akan menentukan mana yang akan kita ajukan sebagai kebenaran, apa yang akan teman-teman kemudian jadikan pegangan? Kan teman-teman bukan hanya sekedar kemudian pembaca artikel jurnal, kemudian menurut jurnal, wah itu ya itu memang betul bisa. Tapi kalau teman-teman yang diminta membuat jurnal, ya kan, kemudian menuliskan ini loh yang benar, kemudian bisa benar-benar percaya dengan kata-katanya teman-teman, enggak kemudian begitu di debat, kemudian oh iya benar sih kata-kata kamu, aku yang kayaknya kurang benar. Enggak, kita sebagai ilmuwan bisa mempertahankan apa yang kita sebut sebagai kebenaran itu kan. Sebenarnya pegangan kita apa? Tahu nggak? Menurut teman-teman apa? Ayo, menurut teman-teman apa? Dari begitu banyak hal yang dianggap sebagai kebenaran, kemudian kita mengajukan kebenaran yang mungkin berbeda dengan mereka. Tapi kenapa tetap bisa disebut sebagai kebenaran? Padahal berbeda. Kenapa kemudian kita boleh menyebutnya sebagai kebenaran? Oke, fakta. Ya, salah satunya memang. Yang lain ada nggak? Saya mau menanggapi, Pak. Boleh, silahkan. Kan Pak bilang kayak misalnya ada satu orang yang bilang menganggap bahwa Ini siapa? Octaviana Serafim, Pak. Oke. Misalnya ada satu orang yang menganggap bahwa itu adalah kebenaran. Sementara yang satunya lagi dia tidak menganggap itu adalah kebenaran. Jadi ini nih berarti dia berkaitan dengan pendapat saya yang pertama. Kan Pak bilang itu lebih kepada pragmatis toh. Jadi di sini tuh lebih kepada apabila orang tersebut menganggap bahwa kebenaran tersebut itu tuh Pak kayak memiliki fungsi itu buat dia, ada fungsinya dalam depu kehidupan sehari-hari dan itu menjadi manfaat buat dia, maka dia akan menganggap itu adalah kebenaran. Oke, itu kebenaran pragmatis ya. Ya, iya. asal ada manfaatnya maka dia benar. Kalau tidak bermanfaat tidak benar gitu ya. Iya, Pak. Makanya kayak setiap orang tuh dia punya pendapat beda-beda. Ada yang menganggap bahwa ini adalah benar, ada yang menganggap tidak. Karena itu mungkin kayak si A menganggap ini bermanfaat dan dia menganggap itu kebenaran, sedangkan si B dia menganggap itu tuh tidak bermanfaat. Berarti dia tidak menganggap itu sebuah kebenaran. Oke. Kira-kira apa yang bisa menyatukan kita semua di kelas ini? Keyakinan. Dari begitu banyak pendapat, kira-kira apa yang bisa menyatukan kita semua di kelas ini? Kesimpulan dari pendapat tersebut mungkin, Pak. Misalnya kayak gimana? Misalnya kan di kelas tuh kayak sekitar ada 60 orang. Nah, 60 orang tersebut dia mengajukan berbagai macam pendapat. Di dalam 60 orang tersebut tentu pastinya ada pendapat yang sama, ada pendapat yang beda, ada pendapat yang mirip, dan bahkan ada pendapat yang sama sekali tidak sama. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan semuanya menjadi satu. Hanya satu? Yakin cuma satu? Tidak, maksudnya kayak kita menyimpulkan mereka punya pendapat tuh dalam beberapa poin. Oke. Supaya semuanya itu rata. Oke, terima kasih. Membuat kesimpulan. Oke, nice. Bisa. Tapi apakah mungkin kemudian mereka semua digabungkan menjadi satu? Menurut teman-teman mungkin nggak kemudian semuanya digabungkan menjadi satu? Mungkinkah mereka semua digabungkan menjadi satu?
Tergantung faktanya sih, Pak. Kalau menurut saya. Ya, oke. Tergantung faktanya. Berarti Ya, tidak mungkin atau mungkin? bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena tadi kan kalau apabila faktanya satu apa namanya sejalan, itu bisa Ya. digabung. Tapi apabila tadi Bapak sempat menyatakan bahwa ada fakta yang berseberangan, nah itu kan tidak mungkin bisa disatukan begitu, Pak. Faktanya berseberangan pun sebenarnya bisa disatukan. Tapi faktanya sama pun ada yang tidak bisa disatukan juga. Faktanya sama tapi bisa disatukan. Misalnya tadi itu aku bercerita tentang teori faktanya berbeda tetapi tetap bisa disatukan. Misalnya teori dualisme cahaya dalam teori kuantum. Itu kan mereka prinsipnya kan relativitas. Itu teman-teman coba baca sana. Ada lagi tentang relativisme budaya. Itu juga faktanya berbeda tetapi kemudian bisa disatukan. Tapi satu fakta yang sama, kalau dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda, itu bisa jadi perdebatannya tidak pernah berakhir. Contohnya, Anda melihat pinggiran bumi. Kemudian yang satu bilang melengkung, yang satu bilang datar. Meskipun faktanya sama. Ya kan? Nah, apa yang kemudian bisa menyatukan kita? Kalau di dalam ilmiah, saya sebagai salah satu orang yang memang besar di budaya ilmiah, menawarkan, ini hanya menawarkan ya, kemudian teman-teman boleh mendebat ini, gitu. Menawarkan. Ada beberapa ukuran yang kemudian bisa kita gunakan. Yang pertama itu memang ukurannya adalah dia metodenya benar. Artinya dia tahu nih sebenarnya apa sih yang akan dia teliti, kemudian sebenarnya apa sih yang akan dia amati, dan secara internal dia melakukan dengan cara-cara yang benar. Misalnya contoh yang paling simpel itu kalau mau mengukur panjang ya pakai penggaris, bukan menggunakan timbangan. Tuh. Terus misalnya teman-teman kalau mau menanyakan, mewawancarai orang, memang orang yang mengetahui tentang peristiwa itu. Bukan orang yang katanya teman saya dengar dari teman saya. Itu kan? Itu artinya metodenya, ya terima kasih Pak. Sorry. Oke, sorry. Itu yang pertama. Jadi metodenya tepat dulu. Metodenya tepat dulu, kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan faktanya. Seandainya teman-teman, jadi itu kalau di buku itu sifatnya berorientasi dengan tugasnya, berorientasi dengan aktivitasnya. Aktivitasnya itu kita melakukannya dengan benar dulu. Misalnya kemarin ada yang mengatakan bahwa di Indonesia sudah menemukan obat COVID. Kan? Sempat ramai. Ada yang ngikutin nggak? Siapa yang menemukan obat COVID? Itu ada beberapa orang, ada beberapa kelompok orang, ada yang dari UNER dan ABRI, ada yang dari siapa itu yang diwawancarai itu Hadi, itu ada juga yang lain. Mereka mengatakan mereka sudah melewati metode yang ditentukan, katanya mereka. Tetapi kemudian kenapa klaim kebenarannya diragukan? Kenapa kemudian klaim kebenarannya diragukan? Bukan karena tidak berdasarkan fakta, bukan karena tidak ada yang sembuh, bukan.
bukan itu. Tetapi tes related yang berhubungan dengan aktivitasnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Saya boleh lihat metode penelitian Anda seperti apa? Gitu. Kalau metode penelitiannya dilakukan dengan benar, maka kemungkinan hasilnya dapat digunakan untuk mensupport klaim kebenaran Anda. Tapi kalau tidak dilakukan dengan benar, faktanya tidak akan bisa digunakan untuk mensupport klaim kebenaran Anda. Sudah berapa kali dicoba? Trialnya sudah berapa kali? Apakah sudah di trial pada subjek yang dia memiliki tingkat keparahan yang beragam? Apakah sudah ada random assignment? Apakah subjeknya sudah di random? Apakah dia memang sudah mengikuti etika penelitian yang ditetapkan? Itu berkaitan dengan tes. Bukan hanya sekedar masalah faktanya. Ini yang seringkali kemudian kita lupa. Bukan hanya sekedar temuannya, tapi bagaimana cara Anda mendapatkan temuan itu, test related. Aku ulangi sekali lagi. Bukan tentang bagaimana Anda, bukan hanya mengenai faktanya, tetapi bagaimana cara Anda menemukan fakta itu. Contoh yang lain, penelitian mengenai dunia lain yang saya temukan, yang ditemukan ketika orang itu meninggal. Hasilnya didapatkan dari wawancara. Faktanya didapatkan dari wawancara terhadap mereka yang pernah mengalami mati suri. Orang mengalami mati suri, mati gitu kan, kemudian mereka melayang-layang ke langit atau kemana itu ada pancaran sinar terang dari entah dari mana yang mengatakan bahwa hai waktumu belum berakhir dan silahkan kembali ke dunia. Dan dia mengatakan bahwa oh ternyata memang benar ada. Kenapa masih ada yang meragukan? Satu, tidak bisa diverifikasi oleh orang kedua maupun orang ketiga. Benar itu kan mau tidak mau, kalau hanya sifatnya subjektif saja, itu memang sulit untuk menjadi dasar dari bukti. Tapi kalau orang lain dapat mereplikasi, mengulangi, maka dia akan lebih mudah diterima sebagai kebenaran. Kalau belok kiri kalau jangan minum obat terlalu sulit apa ya, misalnya jatuh. Seandainya saya meloncat, maka saya akan jatuh. Kemudian saya meloncat, saya jatuh. Orang kedua meloncat, dia juga jatuh. Orang ketiga meloncat, jatuh lagi. Itu berarti bisa direplikasi, bisa diulangi. Kalau bisa diulangi, maka dia akan dianggap, hasilnya akan dianggap, fakta ini memang dari waktu ke waktu dia tetap, tidak berubah. Memang kemudian wawancara terhadap orang yang tadi pernah mati suri itu tidak dilakukan sekali dua kali. Pada orang yang lain, waktu direplikasi ada hasil yang sama, ada hasil yang sama. Meskipun peristiwa mati surinya tidak bisa diulangi dialami orang-orang lain, tetapi wawancara terhadap orang-orang yang pernah mengalami mati suri ini diulangi ke banyak orang. Dan hasilnya ada memang kesamaan antara mereka. Nah, itu makanya sampai sekarang kebenaran mengenai saat kita mati itu kita akan menemui apa, itu dalam psikologi ada yang namanya NDE, namanya Near Death Experience, pengalaman mendekati masa kematian. Itu ada penelitiannya memang. Itu memang sampai sekarang masih diterima dengan secara beragam. Jadi
tidak semua menganggap, tidak semua sepakat bahwa itu adalah hal yang bisa diterima secara metodologis, karena metodenya memang masih ada lubangnya, masih ada lubang di tengahnya, tidak bisa diulangi. Apakah orang yang pernah mati, kemudian mati lagi, dan kembali lagi akan mendapatkan pengalaman yang sama? Nggak bisa diulangi kita, nggak bisa dengan sengaja kita mengulangi, tidak bisa melakukan eksperimen dengan itu. Ya, berarti dia masih di antara ilmiah dan non-ilmiah, menurut mereka. Oh, tapi kan orang-orang yang pernah mengalami pengalamannya sama, bisa diulangi dari satu orang ke orang lain sama. Berarti kan dia seperti itu. Jadi yang pertama, Anda bisa mempertahankan klaim kebenaran Anda ketika metodenya benar dan memang membahas dan memang sesuai untuk mengupas, membahas, mengukur, meneliti tes tersebut, kegiatan tersebut, meter tersebut. Itu yang pertama. Jadi metodenya dulu tepat. Metodenya pas gitu kan. Ada pertanyaan nih sampai sini. Metodenya pas dan memang tesnya jelas, tugasnya jelas. Apa yang akan Anda diukur itu jelas. Itu yang pertama. Ada nih pertanyaan sampai sini. Ini usulan saya yang pertama. Usulan dunia ilmiah yang pertama. Bagaimana cara Anda mengeklaim sesuatu sebagai sebuah kebenaran. Bukan hanya tentang fakta yang didapatkan, tetapi cara Anda mendapatkan fakta terkait dengan activity-nya. Nih yang pertama. Paham nggak? Atau teman-teman nggak paham? Gimana? Ada nggak yang teman-teman ingin memberikan masukan di sini? Tidak ada? Oke, berarti saya lanjut yang kedua, Pak. Pokoknya kalau aku nggak tanya, teman-teman nggak ada yang mencoba masuk dan ikut memberikan memberikan masukan sih. Aku kan pengennya kelas itu rame. Maksudnya rame itu orang itu kemudian kritis gitu loh. Kritis itu bukan hanya sekedar pada hal-hal yang teman-teman tidak sukai gitu. Kalau tidak kritis hanya pada hal-hal yang teman-teman tidak sukai, untuk apa jadi teman-teman jadi ilmuwan? Kritis itu terhadap hampir semua hal. Kita bertanya dulu sebelum mengatakan iya. Aku ulangi. Teman-teman itu jangan hanya kritis pada hal-hal yang tidak disukai. Sebelum teman-teman mengatakan iya, bertanyalah dulu kenapa teman-teman harus mengatakan iya. Dengan demikian, teman-teman yakin bahwa iyanya teman-teman itu benar. Tuh, jadi jangan cuman kayak orang disuapin, terus iya. Nggak guna. Sebelum teman-teman bilang iya, bertanya dulu. Oh, ada lubang di dalam logika Bapak. Wah, itu. Aku pengen dengar kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita dapat mengatakan itu adalah hal yang benar ketika kita mempertimbangkan variabel-variabel lain yang tidak kita mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mungkin tidak kita teliti, namun juga berpengaruh, misalnya lingkungan di sekitarnya. Itu yang pertama, lingkungan di sekitarnya yang bisa membuat ada bias di dalam penelitian kita, ada bias di dalam kesimpulan kita. Teman-teman meneliti tentang apakah AC itu dapat apakah suhu itu dapat menurunkan stres misalnya. Kemudian teman-teman bikin di satu kelas, bikin 2 kelas gitu kan, satu kelas dikasih AC, satu kelas tidak. Kemudian diukur suhunya, diukur stresnya. Ternyata hasilnya mereka berdua sama-sama stres. Kenapa? Karena di samping kelas ada orang sedang perbaiki bangunan dan suaranya keras sekali, mengganggu kelas. Ini disebut sebagai sesuatu di luar
apa yang ingin kita teliti, tetapi mengganggu hasilnya. Extraneous variable, variabel-variabel lingkungan. Yang perlu kita perhitungkan ketika kita melakukan penelitian. Lingkungan itu mempengaruhi hasil penelitian kita. Seperti tadi misalnya, kita tidak menghitung suara atau bunyi. Ternyata mahasiswa itu stres karena bunyinya lingkungan sekitar membuat kita terganggu. Atau misalnya sekarang nih, saya ingin tahu apakah kuliah tatap muka dan kuliah yang kuliah menggunakan Zoom dan kuliah yang menggunakan Google Meet itu mana yang bukan Google Meet tapi menggunakan Google Classroom itu mana yang lebih membuat mahasiswa nyaman. Ternyata tidak ada perbedaan. Karena variabel extraneous-nya, variabel lingkungannya adalah mahasiswa saat ini belum beradaptasi dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelas online. Itu artinya kelas online itu yang merupakan lingkungan yang mengganggu stres teman-teman, yang mengganggu teman-teman. Jadi bikin stres itu. Mau itu Zoom kayak, mau itu Google Classroom kayak, bukan masalah Google Classroom atau Zoom-nya, Pak. Tetapi kuliah online-nya ini loh yang bikin kita stres. Oh, ternyata saya keliru dalam merancang penelitian. Harusnya saya membandingkan lingkungannya, lingkungan online dan lingkungan yang tatap muka. Karena variabel lingkungannya ini ternyata berpengaruh pada kita. Itu. Jadi sebelum kita mengatakan bahwa klaim kebenaran kita itu benar, kita pertimbangkan dulu variabel lingkungan di sekitarnya seperti apa. Apakah ada variabel lingkungan yang mengganggu hasil kita atau tidak? Contohnya, kabarnya sih, ini benar atau tidak saya kurang tahu juga. Maksudnya ini cuma kabarnya aja. Semoga dapat diterima di tengah dunia akademis ini. Itu ada yang tidak mau beli alat tes dari Cina. Karena waktu mereka membuat itu kurang steril. Lingkungan membuat alatnya itu tidak benar waktu mengukur. Makanya ada yang tidak percaya dengan klaim bahwa alat ini benar-benar akurat. Jadi kita perlu mempertimbangkan dulu dan melaporkan bahwa ada lingkungan yang tidak kita kontrol. Itu perlu dilaporkan. Itu dapat berpengaruh pada tingkat kebenaran yang kita ajukan. Klaim kebenaran yang kita ajukan juga dipengaruhi oleh parameter-parameter lingkungan. Itu maksudnya dengan lingkungan. Jadi jangan asal ngomong, ini buktinya begini kok. Oke, Anda dilakukan di mana? Apakah lingkungannya sudah steril atau belum? Apakah rumah sakitnya sudah dikontrol atau belum? Dan variabel-variabel lingkungan lainnya. Itu juga mempengaruhi. Anda teliti di lingkungan apa? Lingkungan NTT, Anda teliti di lingkungan yang panas, Anda di lingkungan di iklimnya yang dingin, atau di lingkungan seperti apa? Sudah Anda cek atau belum? Gitu kan. Itu perlu dibahas. Karena itu kita perlu memasukkan juga pertimbangan-pertimbangan tentang lingkungan ke dalam klaim-klaim kebenaran. Itu yang kedua, tentang lingkungan. Mana? Sampai sini ada yang ingin membagikan? Yang lain? Tidak ada? Ini sudah mulai capek ya? Sudah mulai capek, Pak. Baru 1 jam loh. 1 jam ini, 1 jam. Setengah jam lagi deh. Setengah jam lagi. Aku nggak akan banyak-banyak. Ini nanti masuk ke habis dari, karena kuncinya di sini. Bahwa teman-teman memahami bagaimana cara kita mendefend klaim kebenaran kita, dan teman-teman boleh memiliki klaim kebenaran berbeda-beda asal tahu bagaimana cara mendefendnya. Aku ulangi.
teman-teman boleh memiliki klaim kebenaran yang berbeda-beda, asal tahu bagaimana cara mendefend-nya, mempertahankannya. Pertama, pertahankan dengan cara memastikan metodenya itu tepat, metodenya itu pas. Nanti teman-teman akan belajar mengenai metode-metode ilmiah di MedPen. Kalau metodenya benar dan aktivitasnya itu tepat, maka klaim kebenaran itu bisa. Yang kedua, mempertimbangkan extraneous variabel dan variabel-variabel lingkungan. Yang ketiga adalah, kalau tadi kan tentang lingkungannya ya, kalau sekarang tentang bias orangnya. Karena begini, kita seringkali meminta kebenaran itu 100% objektif. Itu hampir tidak mungkin. 100% objektif itu tidak mungkin. Karena yang membuat teori itu manusia. Karena yang membuat teori itu manusia, maka selalu ada bias. Aku ulangi sekali lagi. Manusia itu selalu memiliki bias. Kenapa? Karena orang itu hidup, lahir, dibesarkan dengan pengalaman dan pengetahuannya masing-masing. Di saat dia menggunakan pengalaman dan pengetahuannya dia sebagai kacamata untuk membuat teori atau untuk membuat penjelasan terhadap sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa, bisa saja kemudian hasilnya berbeda dengan orang yang lain. Contoh dalam psikologi, teorinya Freud ditentang berapa orang? Ada yang masih ingat tidak berapa orang yang menentang teorinya Freud? Aduh, belajar enggak teman-teman ya? Ayo, siapa saja yang menentang teorinya Freud? Freud. Oke. Ya. Siapa saja yang kemudian berusaha menentang dia? Menggunakan sudut pandangnya, yang menggunakan sudut pandang yang berbeda. Masih ingat nggak siapa aja yang ingin berbeda dengan teorinya Freud, yang mengatakan bahwa Freud itu salah? Yo, imamen. Ayo, masih ada yang ingat nggak? Freud itu orang mana? Freud itu latar belakangnya apa? Dia latar belakangnya dokter. Ya kan, kemudian dia belajarnya apa? Dia belajarnya dulu tentang hipnoterapi, belajarnya tentang hipnotis dan lain sebagainya itu. Membuat orang menceritakan masa lalunya dengan tidur gitu kan. Tuh, terus dia bikin teori id ego super ego. Ditentang tuh sama orang. Ingat nggak siapa yang menentang? Siapa saja yang kemudian menentang dia? Tidak setuju dengan dia. Ayo tunjuk jari, kita refresh ingatan. Satu aja. Atau dua juga boleh. 10. Semuanya. Yang Alfred Edel, Pak. Siapa ini yang ngomong? Satria, Pak. Satria, Pak. Satria. Siapa? Ingat saya kalau tidak salah mungkin salah satu anak didiknya juga ya Pak ya yang menentang Alfred Adler bukannya Pak ya? Adler, oke. Dia bilangnya menentangnya kenapa? Itu Pak ingat-ingat dulu Pak ya. Boleh. Boleh. Oke. Ya. Adler, oke. Kenapa kalau Adler? Ingat nggak? Ada yang bisa membantu kalau Adler itu menurut dia seperti apa? Di bagian mana? Ayo, ingat nggak? Adler itu kalau saya jangan saya, jangan kasih bocoran. Aku ingin mendengar dari teman-teman. Ayo.
Aku ingin dengar dari teman-teman. Ayo. Ayo. Kalau Freud kuncinya adalah masa lalu. Masa lalu ya Pak ya. Betul kan? Freud itu kan masa Ya. lalu, ya kan? Menentukan masa depan. Masa lalu menentukan masa depan. Kalau Adler? Dia di minat sosial Pak ya, kalau tidak salah ya. Iya, tapi Bukan ya? bagian mana yang dia berbeda dengan Freud? Hmm. Apa yang membuat dia berbeda dengan Freud? Pak, tunggu Pak ya. Ingat Oke. dulu nih. Nah, ayo, bagian mana? Freud itu dulu latar belakangnya dia adalah seorang yang sering melakukan ya semacam kayak, sebenarnya bukan hipnotis sih, tapi jadi dia tidur, pasiennya itu diminta untuk tidur, kemudian rileks begitu, semacam seperti hipnotis gitu. Terus kemudian dia diminta untuk menyebutkan kata pertama yang dia ingat, termasuk menceritakan mimpi-mimpinya dan lain sebagainya. Sesuatu yang sangat bawah sadar sekali. Kemudian itu dianalisis. Itu yang Freud. Oke, masa lalu itu selalu menentukan masa depan. Kalau Adler? Pak, saya mau menambahkan. Boleh. Kalau yang seingat saya, teorinya Adler sama Freud itu berbeda di bagian motivasi. Oke. Kalau Freud, motivasi tindakan manusia itu berdasarkan seks dan juga agresi. Kalau Adler itu, kalau tidak salah, manusia itu dimotivasi oleh pengaruh atau minat sosial. Oke, minat sosial. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Iya, ya oke. Nah, bahasa Indonesianya memang kemudian minat sosial ya. Teman-teman, tapi sebenarnya Adler tidak sesederhana itu. Oke, Satria dan siapa tadi? Kak siapa? Kak Amel. Amel, Ya, oke. Jadi kalau Adler itu dia awal mulanya itu kan dia lahir sebagai orang yang lemah, sakit-sakitan gitu kan. Kalau Freud itu berangkatnya dari bawah sadar, termasuk seks, karena dia melihat bahwa manusia drive seks itu drive bawah sadar yang paling kuat. Oke, kita dengarkan dulu kalau begitu. Ya. Kok sudah? Nah, kalau Adler itu karena dulunya dia itu orangnya itu lemah, sakit-sakitan gitu kan. Sudut pandangnya dia manusia itu berangkat dari inferioritas. Tuh. Jadi masa lalu seseorang, bagaimana seseorang tumbuh, bagaimana seseorang memahami dunia ini itu bisa mempengaruhi klaim kebenaran yang diajukan oleh orang tersebut. Karena cara orang itu untuk melihat dunia dari kacamatanya berbeda. Ini yang ketiga. Jadi karena itu seringkali kita kemudian melihat kalau orang psikologi ya, please penelitiannya tentang psikologi lah. Kalau orang psikologi jangan penelitiannya tentang penerbangan. Lihat latar belakangmu itu. Mosok kamu belajarnya tentang penerbangan. Kalau kamu memang ingin mempelajari Swangi, jangan dari sudut pandang gangguan rohnya, tapi dari gangguan mentalnya. Tak ulangi. Kalau kamu ingin mempelajari tentang Swangi atau tentang santet dan lain sebagainya, boleh. Kenapa enggak? Psikologi bisa aja mempelajari itu. Tapi bukan dari gangguan rohnya. Misalnya, apakah benar Swangi itu, apakah benar ilmu hitam itu dapat menyebabkan orang sakit? Enggak, itu bukan kita. Itu Anda terlalu bias. Anda akan terlalu dibiaskan oleh pengalaman Anda di masa lalu jika melewati expertise Anda. Nah, bisa kita kemudian belajarnya di mana?
belajarnya di stigma dan persepsi masyarakat, nilai-nilai sosial, kemudian kita juga bisa masuk ke gangguan mental, bagaimana caranya membuat orang yang pertamanya itu tidak mau mengakses layanan gangguan jiwa karena percaya pada bahwa dia itu dibikin sama orang gitu kan. Nggak mau nih ketemu sama dokter karena ini obatnya bukan dokter nih, ini obatnya adalah gitu gangguan roh, jadi ya itulah seperti itu. Jadi gimana caranya kita bisa membuat mereka memahami secara psikologis bahwa ini adalah gangguan mental. Gangguan mental saya orang psikologi, ini loh kebenaran psikologis sesuai dengan ilmu yang saya pelajari. Kalau kalian orang psikologi belajarnya tentang gangguan roh nggak masuk, terlalu bias nantinya karena memang bukan basis ilmunya. Kalau memang sesuai dengan basis ilmunya ya kita pelajari layanan psikologisnya, kemudian gangguan mentalnya, kemudian bagaimana caranya dia mendapatkan psikoterapi gitu kan. Bukan pada bagaimana caranya menyembuhkan orang yang mengalami gangguan itu, gangguan jiwa dengan enggak, itu bukan. Kalau kayak gitu caranya berarti Anda terlalu jauh terbiaskan dan klaim kebenaran yang Anda pegang akan sulit dipertahankan. Itu yang ketiga. Setiap orang memiliki kacamatanya masing-masing dan usahakan teman-teman untuk tetap bertahan pada basis ilmunya teman-teman. Dengan demikian klaim kebenarannya tidak akan mengikuti bias kita, tetapi mengikuti ilmu yang kita pelajari. Yang pertama dari sudut pandang kita sebagai peneliti. Kita sebagai peneliti jangan sampai kemudian kita mengandalkan bias. Itu yang pertama, dari penelitinya dulu. Yang kedua, mempelajari bias masyarakat sebagai objek penelitian. Itu yang kedua. Jadi bias dalam masyarakat kita pertimbangkan juga masuk ke dalam penelitian kita. Misalnya teman-teman melakukan wawancara pada orang-orang yang menganggap bahwa tadi contohnya yang paling sering, tadi contohnya yang Ucup bilang terbang itu ada gitu. Kalau kemudian kita masuknya ke apakah benar terbang ada atau tidak, itu tidak bisa kita gunakan biasnya kita. Mungkin kita gunakan persepsi masyarakat terhadap Suwanggi misalnya. Persepsi masyarakat terhadap Suwanggi. Bagaimana persepsi masyarakat dengan Suwanggi? Itu bisa kita gunakan sebagai bahan penelitian, sebagai objek penelitian kita. Boleh persepsi masyarakat terhadap Suwanggi. Dan ketika masyarakat menceritakan tentang Suwanggi, kan ada banyak biasnya tuh dari masyarakat. Pasti ada banyak bias dari masyarakat bahwa oh ini pasti ada Pak gini dan lain sebagainya. Dan bukti-bukti yang ingin diajukan oleh masyarakat kepada kita untuk membuktikan bahwa Suwanggi itu benar-benar ada atau tidak ada. Ingat, bukan hanya bukti bahwa Suwanggi itu ada, tapi responden itu juga akan memberikan pada kita bukti bahwa Suwanggi itu tidak ada, itu kan. Karena masyarakat kan tidak tunggal. Nah, kalau kita terjebak pada biasnya masyarakat, itu akan sulit. Biasnya masyarakat kita jadikan sebagai objek penelitian kita. Jadi kemudian teman-teman menceritakan, cara menceritakannya kemudian sebagian masyarakat percaya bahwa begini, sebagian masyarakat yang lain percaya bahwa begini. Masyarakat yang percaya bahwa Suwanggi itu demikian adalah masyarakat yang tipenya begini. Masyarakat yang tidak percaya bahwa adanya Suwanggi adalah tipe masyarakat yang begini. Dengan demikian, jika teman-teman berhadapan dengan tipe masyarakat seperti ini, maka berlakulah seperti ini, gitu. Itu kan enak, ilmiah. Kita tidak ikut masuk ke dalam bias mereka. Tetapi kita menjadikan bias mereka sebagai objek penelitian kita.
Itu ya. Jadi tugas kita bukan semata-mata membenarkan, membuat sesuatu jadi benar, tetapi menampilkan klaim kebenaran itu dengan 3 syarat tadi. Bukan 3 syarat, 3 kriteria tadi. Itu metodenya tepat, lingkungannya sudah kita perhitungkan, dan bias-bias dari kita sebagai peneliti dan bias dari masyarakat sudah kita perhitungkan. Hop, teman-teman, gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Kita masih ada waktu berapa ya? Oke, 30 menit. Saya persilahkan untuk pertanyaan sampai sini. Ada yang mau bertanya? Atau kebingungan? Boleh. Bapak, saya izin bagikan absen mungkin, Pak. Boleh, silahkan bagikan absen dulu. Nah, sekarang aku akan masuk ke dalam ini konsep-konsep utamanya. Teman-teman kalau mau mengikuti, ini aku kembali masuk ke dalam buku. Aku akan masuk kembali ke dalam buku. Apa itu penelitian lintas budaya? Teman-teman ada yang sudah baca buku? Aku yakin teman-teman sudah ada yang baca buku. Buku yang ini bukan, Pak? Ah, iya, betul. Sekarang teman-teman buka halaman 25. Halaman 25. Sudah, Pak. Nah, pada halaman 25, di sana ada konsep-konsep penting yang teman-teman perlu pahami. Yang pertama pada glosari. Sudah kelihatan ya, glosari ya. Yang pertama tentang, back translation nanti dulu. Yang pertama tentang psikologi lintas budaya, silahkan dibaca apa itu artinya psikologi lintas budaya. Kemudian penelitian lintas budaya sampai ke stereotype. Itu yang nanti akan saya keluarkan di ujian. Dan contoh-contohnya. Bisa dibaca. Nah, salah satu prinsip dasar dari penelitian tadi itu kan aku menceritakan bahwa raise hand ya. Kenapa raise hand? Mau bertanya? Silahkan loh. Mau bertanya? Boleh? Enggak? Ya sudah, lanjut. Salah satu syaratnya tadi itu kan aku tadi bercerita bahwa sebuah penelitian itu akan lebih mudah dipertahankan. Kebenaran itu, klaim dari kebenaran itu dapat lebih mudah dipertahankan ketika dia itu bisa diulangi. Pertanyaannya memang kemudian diulangi sampai seberapa banyak? Mau diulangi sampai seberapa sering? Mau diulangi di seberapa luas? Itu pertanyaannya. Nah, memang kemudian semakin sering dia diulangi dan mendapatkan hasil yang sama, maka dia akan semakin mudah dianggap sebagai etik. Apa itu etik? Ketika metodenya sama dan hasilnya sama, maka dia diakui
secara etik. Misalnya, obat corona di Indonesia diteliti terbukti, di Amerika dengan metode dan hasil yang sama, juga terbukti dengan tingkat keparahan yang sama, metodenya sama, terstruktur, terstandar, sama, cuma budayanya saja yang berbeda, lingkungannya yang berbeda, maka dia akan lebih mudah diakui secara etik, artinya diakui secara universal. Itu kenapa kemudian penelitian lintas budaya itu penting. Tidak selalu di psikologi sesuatu yang benar dianggap sebagai kebenaran. Prinsip hukum, aku tulis, prinsip hukum, yang hukum itu maksudnya di sini hukum kayak misalnya hukum-hukum fisika, hukum-hukum kimia, hukum-hukum psikologi. Psikologi itu juga punya hukum loh, punya prinsip-prinsip psikologi, dan hukum-hukum psikologi itu juga ada. Misalnya prinsip pembelajaran behavior, itu kan prinsip hukum. Dalam bahasa Inggris kan law, itu misalnya law of apa, itu maksudnya prinsip. Jadi prinsip itu bukan prinsip pribadi, tetapi sebuah teori kalau kita katakan. Prinsip, hukum, atau teori yang berlaku di sebuah tempat, yang dilahirkan di Amerika, di Rusia, di Perancis, di Cina, itu belum tentu berlaku di tempat dengan budaya yang berbeda. Halo? Halo. Tay ka na po? Iya. Ha? Oke ko na ba ini? Oke na ba ini? Eva na? Ya, oke. Terima kasih. Terus kemudian, misalnya kemudian, berdasarkan hukum psikologi, prinsip yang diakui di psikologi memang kebebasan dalam memilih itu merupakan salah satu ukuran dari kebahagiaan. Jadi orang itu dianggap bahagia. Oh, oke lah. Ini apa ini? Ya. Pilih. Oke. Ya, lanjut. Jadi, misalnya tadi, dari mana tadi? Kesejahteraan psikologis itu. Halo Aceh. Halo. Oke, saya tulis aja. Kacamata apa? Oh iya. Ya. Nah, ini salah satunya. Misalnya dalam psikologi itu kebebasan individual misalnya dia tidak merasa terpaksa memiliki keputusan, yang dia bebas memiliki keputusan, bebas mengambil keputusan, itu merupakan salah satu bentuk dari kesejahteraan psikologis. Ini menurut
Teorinya itu seperti itu, prinsipnya seperti itu, teorinya itu kayak gitu. Tetapi apakah benar selalu seperti itu? Apakah benar selalu seperti itu? Bagaimana dengan mereka yang mengalami misalnya kawin tangkap. Apakah ya itu contohnya. Seperti ini misalnya, kalau dalam hukumnya di psikologi yang ditemukan bukan di Indonesia, itu kan. Kebebasan individual itu bagian dari kesejahteraan psikologis. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau mereka yang mempraktikkan kawin tangkap, bagaimana dengan kesejahteraan psikologis mereka? Gitu kan. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Ada yang berani enggak untuk mengungkapkan pendapat? Mereka yang mengalami kawin tangkap gitu. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana dengan kesejahteraan psikologis mereka? Apakah kemudian juga terganggu seperti halnya yang diprediksi oleh psychological law, hukum dan prinsip psikologi yang sudah mapan, atau sebenarnya mereka punya sudut pandang sendiri, kebenaran mereka sendiri? Bagaimana dengan mereka yang mengalami kawin tangkap? Kesejahteraan psikologisnya seperti apa? Bagaimana menurut teman-teman? Ini saya udah mulai masuk ini. Ini mulai masuk ke lintas budayanya itu di sini gitu kan. Ada prinsip. Bagaimana kalau kita letakkan prinsip itu di lingkungan yang sistem budayanya berbeda? Ayo, silahkan teman-teman berpendapat. Menurut teman-teman seperti apa? Siapa yang berani berpendapatkah? Atau tidak? Mari saya panggil pemikir-pemikir muda Indonesia. Jangan hanya berpikir tentang nilai saja. Saya mau coba. Boleh, silahkan. Siapa yang pertama? Yusuf, Pak. Boleh. Gimana, Sub, menurutmu? Kalau secara detail mungkin saya masih belum paham, belum mengerti lebih jauh, tapi saya pernah ada bahasan dengan Ibu Dian mengenai kawin tanggap kalau tidak salah itu di daerah Sumba. Menurut saya itu pasti akan berpengaruh pada kondisi psikologisnya, Pak. Karena menurut saya, ini menurut pandangan saya, karena saya tidak tahu detailnya seperti apa. Menurut saya pasti akan ada mengalami dampak psikis, psikologi yang terganggu, Pak. Mungkin salah satunya juga, saya pernah dengar di suatu negara juga ada yang namanya, kalau misalkan orang perempuan diculik kurang lebih 3 hari, maka itu akan sah menjadi istri. Nah, itu mungkin kurang lebih sama konsepnya. Tapi pasti akan berdampak pada psikologisnya, Pak. Oke, terima kasih Kak Yusuf. Menurut Kak Yusuf berpengaruh pada kondisi psikologisnya. Kalau penjelasan yang paling masuk akal menurut Kak Yusuf untuk mendukung hipotesisnya Kak Yusuf. Wah, ini Kak Yusuf kan hipotesisnya adalah ini berpengaruh, tentu saja berpengaruh terhadap kondisi psikologis. Oke. Tentu saja hipotesisnya itu kan perlu diberi landasan pemikiran gitu kan. Landasan pemikiran inilah yang disebut sebagai kebenaran. Aku kasih tahu. Ini adalah klaim kebenarannya. Nah, apa landasan pemikirannya? Kalau menurut saya, kenapa saya bilang akan mempengaruhi kondisi psikologis dan psikisnya? Karena kalau dilihat dari sistem, mungkin saya pernah lihat potongan video mengenai kawin tangkap, Pak. Ada beberapa pernah beredar mengenai kawin tangkap ini. Hampir sama dengan pemerkosaan, Pak, kalau menurut saya. Karena sesuatu hal yang dipaksakan
akan menyebabkan apa ya, gangguan psikis Pak, walaupun mungkin tingkatannya belum tentu apa namanya suatu hal yang dipaksakan apapun itu pasti akan mengalami dampak psikis Pak, walaupun mungkin tingkatannya beragam-ragam gitu Pak. Kalau misalkan dari kawin paksa ini menurut saya ini akan berdampak cukup berat bagi si korbannya wanita ini Pak. Karena mirip dengan pemerkosaan sih kalau bagi saya Pak. Oke, berarti dekat dengan, kalau begitu penjelasannya ini adalah peristiwa yang traumatis gitu ya. Makanya kemudian kesejahteraan psikologisnya menurun. Oke. Bukan pada masalah apakah dia tidak memiliki pilihan atau memiliki pilihan semata-mata, tetapi ini adalah hal yang traumatik. Oke, ada pandangan yang lain. Terima kasih. Ini berarti menurun ya dia ya, menurun. Oke. Adakah teman-teman yang lain yang di sini punya pandangan yang berbeda atau punya pandangan berbeda atau punya pendapat yang lain, ada sudut pandang yang lain? Ingat, sudut pandang tidak harus selalu sudut pandang tidak harus selalu sama. Silahkan, yang penting ada alasannya dulu. Teman-teman yang lain, silahkan. Siapa ini? Satria Pak. Satria. Acek. Oh, ya Acek dulu Pak. Acek dulu. Acek. Oke, Acek dulu. Oke, Acek. Silahkan Kak Acek. Gimana Kak? Kalau dari saya Pak, saya setuju dengan Saudara Yusuf bahwa kawin tangkap itu akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis. Tetapi dia itu menurut saya lebih kepada alasan lain selain traumatic event ini. Okay. Menurut saya itu yang lebih berpengaruh itu terhadap kondisi psikologisnya apabila mereka akan mendapat cibiran atau gosip dari tetangga. Karena mereka untuk kehidupan kedepannya pasti mereka akan mendapatkan sesuatu yang tidak enak atau gosip, semacam gosip, cibiran dan sebagainya. Bahkan bisa saja dijauhkan dari pergaulan sosial. Dan itu tentunya akan berpengaruh pada kondisi psikologis dari mereka. Oke, menarik. Berarti dari Kak Acek terima kasih. Wah, ini ada. Oke, meskipun hipotesisnya sama, mirip, tetapi caranya untuk menawarkan alasannya berbeda karena sosial stigmanya nih. Wah, kita sudah punya dua bagian di sini. Yang pertama tentang trauma, yang kedua tentang sosial stigma. Oke, menarik sekali. Oke, ya ada lagi dari teman-teman yang lain? Saya mungkin ingin menanggapi dari yang Acek itu, Pak. Tunggu dulu. Satu lagi tadi sebelum kamu kan masih ada. Jangan kamu dulu. Sebelum kamu siapa tadi? Saya Pak, saya Satria. Siapa? Satria. Oke, Satria. Kalau dari Kak Satria gimana? Ya, kalau dari saya sih hampir sama seperti Saudara Yusuf dan Saudara Acek. Cuman ya kalau dari saya sih kalau berdasarkan tangkap ya mungkin kedua korban ya pasti tentunya akan mengalami yang namanya gangguan psikis atau psikologi. Karena contoh gangguannya itu kan seperti ini Pak. Ketika mereka ditangkap contoh tentunya ini mereka berdua akan merasa ketakutan. Nah, itu kan berpengaruh pada mentalnya Pak ya. Nah, ini akan berdampak juga mereka akan sering murung mungkin sendiri, tidak bisa keluar karena takut gosip dari masyarakat luar. Seperti itu. Kalau dari saya, Pak. Oke. Berarti penjelasannya pada kondisi emosinya ya, lebih ke ketakutan, kecemasan. Iya, Pak. Ya. Terus bukan pada eventnya, tetapi pada internalnya mereka akan mengalami ada ketakutan, kecemasan itu anxiety. Ya. Oke, good. Lanjut, Ucup gimana? Sup, kamu ada tanggapan apa? Justru setahu saya Pak, setahu saya yang namanya kawin tangkap itu merupakan salah satu tradisi yang ada di Sumba, setahu saya. Okay. Karena ini bukan masalah sosial stigma menurut saya, karena ini merupakan suatu kebudayaan. Kalau yang namanya kebudayaan itu berarti kan sudah diterima oleh sosial daerah tersebut. Tapi kalau misalkan dijelaskan oleh Satria tadi mengenai pandangan orang luar itu masih masuk.
Karena salah satu contohnya seperti apa namanya, di Kalimantan kalau tidak salah ada tradisi merobek bibir kemudian melebarkan bibir bagian bawah. Itu secara kebudayaan itu tidak ada masalah, tapi secara psikologis itu pasti akan berdampak. Setahu saya sih itu Pak, karena setahu saya kalau misalkan kawin tangkap ini memang suatu kebudayaan yang ada di Sumba yang seperti itu Pak. Oke, berarti gini, dari teman-teman tadi, meskipun kemudian hipotesisnya sama gitu kan, teman-teman berbeda pendapat pada alasannya. Alasan yang benar itu yang seperti ini loh, gitu kan. Itu yang nanti bisa saja teman-teman perlu turun ke lapangan dan mengkonfirmasikan secara langsung kepada mereka, ya kan. Model seperti apa yang kemudian terjadi pada korban. Inilah yang kemudian kita butuhkan untuk mengkomparasi apa yang terjadi pada kondisi psikologisnya kawin tangkap dengan yang tadi di mana, di Rusia atau di yang mana Pak? Yang contohnya di luar negeri tadi di mana kamu temukan? Saya tepatnya kurang ingat Pak, tapi kalau tidak salah sih memang di Rusia kalau tidak salah Pak. Oh oke. Kalau setahu saya di Afrika, gitu ya. Ada yang saya lupa cuman tepatnya. Oke, nah dari Kak Acek tadi, kenapa kemudian Kak Acek berpendapat bahwa ada sosial stigma nih? Aku pengen dengar nih dari Kak Acek nih. Dari Kak Acek. Kak Acek mana? Halo Kak Acek. Bisa cerita nih, mendefend dong. Kamu wajib dong ngedefend klaim kebenaranmu dong. Kamu wajib ini harus ini tidak ada benar dan salah. Tidak ada benar dan salah, ingat, tidak ada benar dan salah. Diskusi kita adalah mendiskusikan latar belakang dan mencoba meyakinkan orang lain bahwa penjelasan klaim kebenaran kita itu mungkin sebelum ada data kan kita bisa bicaranya kan mungkin itu ya. Hipotesis kita itu bisa diterima. Kak Acek, silahkan Kak Acek mendefend. Kak Acek mana? Kak Acek kok hilang? Kak Acek mana? Aku butuh ini sudut pandangmu ini tentang sosial stigmanya. Ayo, fight. Belajar ngeklaim. Mungkin keluar Pak jaringan kayaknya Pak. Oh oke. Iya saya cari tidak ada di sini soalnya Pak. Aduh sayang sekali. Nah, padahal ini pas kesempatan bagus ini. Ini kesempatan bagus bagi kita untuk melakukan studi lintas budaya. Maksudku di sini lintas budayanya itu di sini. Oke, di luar negeri mungkin model penjelasannya adalah traumatic event atau fear. Tapi kalau di Sumba mungkin berbeda itu kan. Di Sumba penjelasannya karena takutan karena tekanan dari sosialnya, mereka jadi tidak bebas secara sosial karena ada sosial stigmanya mungkin gitu kan. Tapi kan kita perlu tahu, kita perlu datang ke lapangan dulu, membuat komparasi antar budaya dulu. Apa yang terjadi dengan korban di Sumba jika kita komparasikan dengan di tempat lain. Itu kenapa kita dalam halaman 25, kalau saya buka lagi, kita melibatkan pengujian kemungkinan perbedaan antar kelompok partisipan. Kenapa? Karena mungkin saja antar kelompok partisipan, meskipun temuannya kurang lebih sama, tapi penjelasan di baliknya, klaim itu didukung oleh alasan yang berbeda. Itu membuat kita semakin kaya. Psikologi kalau hanya teori saja tidak ada gunanya kita pelajari. Tetapi bagaimana menerapkan teori itu pada budaya kita. Mencari padanannya di dalam budaya kita. Itu yang penting. Kenapa kita belajar psikologi lintas budaya. Gitu ya. Oke. Tentang itu apakah teman-teman, aduh sayang sekali aku masih ingin mendengar dari Kak Acek ini. Atau teman-teman yang lain yang mungkin ingin membantu mendefend
klaim kebenaran dari Kak Acek bahwa penurunan kondisi psikologisnya dipengaruhi oleh sosial stigma di masyarakat. Ada nggak yang ingin menanggapi Kak Yusuf tadi? Masa sih kena stigma? Kan diterima secara budaya. Ada nggak dari teman-teman yang lain ingin membantu mendefend? Karena kita bicaranya tentang how to defense. Karena itu disebut thesis defense, mendefense thesis atau claim. Ayo, ada teman-teman yang ingin membantu, ikut membantu atau membangun yang baru, penjelasan yang lain juga boleh. Silahkan. Ayo, kalau nggak ada partisipasi dari teman-teman, ini kelasnya sama sekali tidak membumi. Kelas ini akan sangat membutuhkan partisipasi. Saya, Pak. Oh, silakan. Oke, siapa ini? Aldo, Pak. Aldo, gimana? Kamu pendapatmu apa? Saya mungkin kurang paham tentang kawin tangkap itu seperti apa, tapi dari penjelasan Acek itu mungkin menurut dia karena penyampaiannya itu secara umum, karena mungkin tidak semua daerah di Indonesia itu menjadikan kawin tangkap sebagai budaya. Sehingga masih banyak sosial stigma yang beredar ketika ada pasangan kawin tangkap. Oke. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi penjelasannya tidak hanya dari anggota kelompok. Terima kasih sekali, Kak. Siapa tadi? Sorry. Aldo, Pak. Kak Aldo. Oke. Ya, sosial stigma tidak hanya dari luar kelompok. Ada nggak dalam psikologi penjelasannya? Ada. Namanya teman-teman bisa cari. Ini di social identity theory namanya. Teori identitas sosial. Stigma yang berasal dari luar kelompok. Stereotip yang diberikan kepada korban. Teman-teman bisa mempelajari itu. Itu juga membuat mereka mengalami penurunan. Menurut teori, ingat sekali lagi, menurut teori, kita belum mengambil data. Karena itu ini masih hipotesis, masih kesimpulan sementara. Tetapi bukan berarti hipotesis ini tidak mengandung nilai kebenaran. Karena ada tentu saja teorinya dan ada justifikasinya. Ini yang perlu kita buktikan nanti. Teman-teman kalau ada yang tertarik, silahkan kemudian meneliti tentang hal-hal ini, tentang traumatic event-nya, ada PTSD namanya, kalau teman-teman suka mempelajari PTSD, post traumatic syndrome disorder, apa ya, saya lupa. Post traumatic stress disorder, sorry. PTSD, post traumatic stress disorder pada korban kawin tangkap. Udah dapat judul itu. Satu, ya kan. Kita ingin membandingkan PTSD-nya mereka dengan PTSD-nya di daerah lain itu atau di negara lain. Itu. Terus bicara tentang sosial stigma terhadap korban kawin tangkap. Wah, dapat lagi itu, satu lagi. Terus dapat lagi tentang kesehatan mental korban kawin tangkap. Kalau kesehatan mental kan kita bicara tentang fear, kita bicara tentang emosi-emosi negatif, kita bicara tentang anxiety, kecemasan. Bagaimana kecemasan mereka? Apakah benar mereka benar merasakan hal itu? Ada lagi misalnya tentang esteemnya. Ini Kak Acek udah masuk nih kayaknya. Kak Acek, mana tadi? Ini tak tunggu ini. Aku ingin mendengar bagaimana dia mendefend. Kak Acek, halo? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Tadi ini Kak Yusuf tadi kan mempertanyakan kan itu diterima dalam budaya lokal itu. Apa mungkin kemudian mereka mendapatkan stigma padahal dari sesama anggota budayanya? Gitu. Kalau kamu menurutmu seperti apa? Ayo. Jadi tadi saya dengar ini Kayus bilang apa? Bahwa budaya kawin tangkap ini hanya ada di Sumba. Sebenarnya budaya kawin tangkap ini berlaku hampir seluruh, terutama misalnya di daerah saya di Manggarai.
ini menjadi sebuah stigma karena pada dasarnya ya kawin tangkap itu ini menjadi sebuah stigma karena pernikahan sebenarnya aturannya itu kan melarang perempuan dan laki-laki itu misalnya berduaan pokoknya di suatu tempat yang tidak etis atau segala macam, apalagi belum menikah, bahwa karena mereka melanggar ini maka diberlakukan sistem kawin tangkap. Jadi ini merupakan sebuah budaya di mana melarang anggota untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika kita melanggarnya tentu kita akan mendapatkan semuaan atau stigma sosial dari masyarakat. Menurut saya itu saja. Wah, terima kasih. Berarti ada penjelasan baru. Kenapa kemudian stigmanya muncul? Karena ada karena seringkali kawin tangkap atau kawin paksa diasosiasikan sebagai social punishment. Wah, ini kan menarik nih. Ini kan bisa kemudian kamu teliti nih, social punishment pada praktek kawin tangkap atau praktek kawin paksa di NTT atau di suku tertentu, sukumu atau suku Sumba. Ini kan bisa menjadi masukan baru terhadap psikologi. Kita coba bandingkan. Oh, social punishment di sini itu bentuknya seperti ini. Kita bandingkan dengan social punishment di daerah lain atau dalam kebudayaan lain atau dengan teori yang sudah mapan. Kita bisa menambahkan teori yang sudah mapan mengatakan bahwa social punishment adalah bla 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 bla, kemudian kita memasukkan tambahan baru, sudut pandang baru dari budaya NTT. Gitu. Ini sudah dapat banyak judul ini untuk penelitian. Teman-teman bisa dari satu ini saja. Dari satu ini saja kita dapat banyak judul. Oke gitu. Terima kasih atas penjelasannya Kak Acek. Masuk akal. Tinggal kita cari data yang akan mendukung klaim Anda. Dan itu yang akan Anda pertanggungjawabkan di dalam tulisan. Ya, dan itu akan dibaca oleh orang sedunia. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Kita ya 2 menit atau 5 menit lagi lah kita selesai sampai jam 4:30 saja. Silahkan teman-teman yang lain ada pertanyaan sampai sini. Kalau dalam konsepnya memang kemudian ada yang namanya di sini akan teman-teman baca tentang etik dan emik. Yang emik itu seperti tadi sebenarnya saya ingin mendengar orang yang mendefend bahwa tidak Pak, tidak teman-teman. Mereka tidak mengalami penurunan kondisi psikologi. Saya ingin dengar itu sebenarnya. Bukan berarti pendapat itu keliru, tidak. Ada penjelasannya, ada. Misalnya begini, ketika hal itu praktek itu merupakan praktek yang kayak kata-katanya Kak Yusuf tadi, yang diterima secara struktur sosial, sepenuhnya diterima secara struktur sosial, maka dia tidak akan menurunkan kondisi psikologi seseorang. Misalnya, kalau teman-teman diminta untuk menyembah raja di kebudayaan ini, teman-teman dari kebudayaan ini diminta untuk menyembah raja dari kebudayaan lain kan tidak akan mau. Tidak akan mau. Teman-teman diminta untuk menyembah raja Inggris, nggak akan mau gitu. Menyembah ratu Inggris nggak akan mau. Tapi beda dengan orang dari Inggris ketika mereka bertemu dengan ratunya, ketika mereka ikut dalam acara-acara kerajaan. Mereka tidak akan menurun kondisi psikologisnya karena itu adalah hal yang diterima. Aku ingin mendengar ini juga. Tidak Pak, ini adalah hal yang diterima dan memang adalah struktur sosial masyarakatnya mengatur demikian. Aku ingin dengar juga sebenarnya, tapi karena tidak ada ya tidak apa-apa. Itu contoh-contoh dari emik. Diterima dalam kebudayaan itu, benar dalam kebudayaan itu, tapi tidak dalam kebudayaan lain. Itu yang emik. Jadi memang
masih hanya terbukti dalam kebudayaan itu saja gitu kan. Agak susah kalau kita generalisasikan ke kebudayaan-kebudayaan lain karena mungkin belum cukup buktinya. Kita bisa menyebarkan emik ini bisa dinaikkan menjadi etik ketika kemudian kita teliti juga di tempat lain. Benarkah hal ini berlaku universal? Kalau berlaku universal, maka benar secara etik. Itu yang emik dan etik. Lalu yang lain, teman-teman bisa baca sendiri mengenai stereotype, gitu kan. Bisa baca sendiri, gampang itu isinya, stereotype. Stereotype, stigma ada di sini, bisa dibaca sendiri. Lebih mudah dicerna daripada yang tadi kita coba bicarakan bersama. Teman-teman bisa temukan sendiri. Dari halaman 1 sampai halaman 25, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari halaman 1 sampai halaman 25, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bias dan etnosentrisme tadi sudah kita bahas. Itu bisa mempengaruhi kita sebagai peneliti karena kita hanya ingin melihat dari sudut pandang budaya kita saja, gitu, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek sendiri. Ada enggak? Kalau tidak ada, kesimpulannya yang pertama,